podcast kita. Nama saya Salsabila Eksafa Azila. Dan saya Nadine Hidayatul Makfirah. Di sini kita mau ngebahas tentang bullying ya. Iya, jadi di sini kita ada materi baru karena kita kemarin sudah membahas tentang street parent ya kan. Sekarang di sini kita akan membahas bullying. Jadi kamu tahu nggak sih arti bullying itu gimana? Bullying itu kayak semisal kayak perundungan gitu nggak sih? Iya, terus kamu pernah dibully gitu apa nggak di sekolahan atau di mana gitu? Kalau dibully sih belum pernah ya. Kamu kalau menurutku itu bullying itu kayak artinya itu kayak semacam ejekan gitu nggak sih Kak? Ejekan mau formal atau apa kayak ya? Mau dari apa ya? Lisan ataupun perbuatan gitu nggak sih? Iya, tapi kamu masa belum pernah kalau kayak misal di ejek apa di gimana gitu? Kalau diejek sih mungkin semua orang pernah nggak sih? Tapi kalau diejeknya mungkin 1 kali 2 kali itu mah wajar ya, belum termasuk bullying ya. Kecuali kalau kayak ada kata-kata yang menekan gitu loh, kayak bikin sakit hati atau bikin kita jadi murung atau gimana gitu kan udah pasti termasuk bullying. Kamu pernah lihat nggak tahu berita di HP itu kayak apa namanya kasus pembulian itu sampai anaknya jadi trauma, sampai ada yang takut masuk sekolah lagi, nggak mau ketemu sama teman-teman, jadi suka menyendiri, introvert gitu. Pernah nggak dengar kabar? Banyak nggak sih, soalnya ada yang sampai kena mental terus tuh mengakhiri dirinya sendiri. Bener, gitu loh. apalagi tuh yang parah kalau udah sampai kena mental itu tuh rasanya, kalau dari pandanganku ya itu mungkin dia dirasain sama anaknya, mungkin itu mesti dihantui rasa ketakutan, terus nggak percaya diri, takut mau berinteraksi sama orang, terus mesti selalu merasa dirinya tuh kurang terus gitu. Mesti lebih suka menyendiri. Pasti banyak overthinkingnya, apa aku kayak gini gitu ya. Itu apa namanya, sebenarnya tuh kasihan banget ya kalau ada anak yang kena bully gitu. Maksudnya kan ya apa ya, bullying itu kan nggak dinormalisasikan gitu loh. Jadi kan ya setidaknya kan kalau bercanda tuh jangan bawa-bawa fisik, terus jangan bawa-bawa kekurangan orang lain gitu kan ya. Kita kan nggak tahu seberapa kuat mentalnya buat apa itu dibully. Bisa jadi kan kita nggak tahu kalau misal anak itu kena bully, bisa jadi dia depresi atau bisa jadi kan gila juga kalau kena tekanan gitu kan. Jadi tuh tau aku dulu punya teman SMP, jadi tuh ya nggak teman deket sih, teman beda kelas gitu. Lah itu orangnya tuh suka dibully itu karena rambutnya keriting gitu loh. Habis itu kan ya sebenarnya tuh nggak keriting banget sih, kayak ya mungkin kan bisa jadi sekolah yang rambutnya keriting tuh cuman dia toh, mungkin ya kan juga kurang tahu. Terus akhirnya tuh dia kan dibully, kayak diejek gitu sama teman-temannya kan. Dia tuh jadi kayak ngerasa apa ya, kayak di sekolah itu kayak murung terus gitu loh, nggak mau keluar pas ke kantin kayak apa kemana gitu. Jadi tuh kalau misal ada kelompokan atau berbaur sama teman itu dia lebih milih sendiri di dalam kelas gitu. Soalnya dia takut juga. Soalnya tuh dia tuh kayak apa ya, takut gitu loh. Kalau tak lihat-lihat juga dia orangnya jadi pendiam, kak. Mesti kalau jalan gitu ya, misal jalan gitu, dia pasti jalannya nunduk, nggak pernah negakin kepala gitu, nggak pernah, dia pasti nunduk. Soalnya pasti dia takut kan kalau dibully-bully terus gitu. Kadang kan ada juga tau guru BK gitu yang kayak terima tentang curhatan dari murid-murid yang kayak ada masalah atau kenapa gitu. Itu kalau temanku yang dibully itu tadi kayaknya dia apa ya, cerita juga ke BK gitu loh, tapi kan kurang tahu juga ya, mungkin dia cerita karena apa ya, maksudnya kayak udah nggak kuat mungkin mendem sendiri apa, jadi itu dia kayak sharing gitu sama BK. Otomatis kan BK-nya kan bilanginnya yang baik-baik, nanti kan habis itu kan ada kayak pengarahan, maksudnya apa ya, waktu apel ya, nggak apel sih, kayak ada dikasih tahu gitu tentang
intinya jangan membuli gitu. Kalau kamu ada nggak? Kalau aku sih bukan aku yang ngalamin ya, itu tuh temen aku. Nah dia tuh waktu SD tuh ya sama, rambutnya tuh kayak keriting gitu. Nah dia tuh sering dibully gitu sampai dia tuh nggak ditemenin setengah tahun. Jadi waktu kelas 5 tuh dia nggak ditemenin sama sekali gitu. Jadi kesana kesini sendiri sampai tuh dia malah gabung ke kelas lain. Nah waktu itu terus gurunya tuh tanya, kok dia kok nggak ditemenin itu toh. Nah terus habis itu ya gimana ya, orang waktu SD tuh kayak geng-gengan gitu loh. Semisalkan kita tuh takut gitu, walaupun apa ya nggak ngapa-ngapain tapi tuh kita takut. Nah terus waktu itu ya kalau si itunya apa dibully gitu ya kita ikut-ikut, ya nggak ikut ngebully sih, tapi tuh kayak gimana ya, kayak ikut ngejauhin gitu loh. Tapi itu kasihan pengen ditemenin tapi tuh takut sama itunya. Kamu takut sama circle kamu gitu? Iya. Dulu berarti kamu pas SMP circlean nih? Bukan SMP, SD. Oh SD? Enggak. Oh SD deh kenal circle-circlean? Enggak, maksudnya tuh bukan circle ya. Misal tuh ada satu orang, itu tuh orangnya tuh sebenarnya nggak ngapa-ngapain ya, tapi tuh kita tuh takut gitu ke orang itu. Satu kelas takut. Ya nggak circlean sih, tapi cuma takut sama satu orang itu. Oh, kayak serem gitu ya, ada yang ditakutin sekelas gitu. Cewek apa cowok? Cewek. Namanya siapa? Ya ada lah, nggak usah disebut. Kamu juga takut? Ya kalau dulu ya namanya pada takut ya kita juga ikut takut. Kalau sekarang udah enggak. Tapi kalau gitu itu apa orangnya gitu kayak sering bully atau gimana apa? Sebenarnya tuh ngebully sih enggak, tapi tuh kalau semisal menurut pandanganku dulu ya, kalau ngomong tuh nyakitin gitu loh. Kayak nusuk ke hati. Iya. Tapi pernah nggak ada temenmu yang sakit hatinya gara-gara perkataan temanmu yang itu? Kalau itu aku nggak tahu sih, soalnya kan mungkin pada mau bilang terus tuh takut gitu. Oh, takut buat kan? Iya. Karena sekelas cuman yang ditakutin satu tok. Iya. Berarti cowok-cowok juga ikut takut dong? Kalau cowok-cowok tuh di belakang tuh lebih ya cowok-cowok pada umumnya gitu lah. Oh, tapi kamu pernah nggak tuh sakit gara-gara ucapannya dia? Kalau aku sih enggak ya. Nggak pernah. Soalnya tuh kalau aku tuh dari dulu semisal kayak ada orang deket gitu lah ya, kayak ya mungkin ngejek gitu ya aku anggap candaan lah. Kalau semisal orang itu tuh emang aku tuh belum kenal, nah gitu tuh baru gimana ya, orang kenal kok udah kayak gitu. Maksudnya kayak ih orang nggak kenal kok tiba-tiba bully gitu ya. Tapi kamu pernah nggak diejek kayak ecehannya tuh sama tapi terus-terusan gitu loh, nggak cuma 1-2 kali? Apa ya? Enggak sih aku. Kalau kamu? Aku juga belum pernah, tapi kalau cuman diece ya kayak sebatas 1-2 kali, tapi kan itu ecehannya termasuknya bercanda ya, nggak dibawa serius gitu. Jadi tuh kalau misal ada anak sing kena bully gitu kan, mesti kan orang tuanya juga khawatir gitu nggak sih? Maksudnya iya, otomatis kan orang tuanya kan mikir kesehatan mental anaknya gitu kan, kayak khawatir gitu loh, kok anaknya kenapa kok bisa dibully gini. Sedangkan anaknya tuh bisa jadi kan bullying kan nggak harus anak itu punya salah, bisa jadi kan entah itu emang sengaja diejek atau emang dasarnya nggak suka kan, bisa aja gitu kan. Kalau aku tuh yang anak itu toh yang rambutnya keriting itu toh, itu tuh kelas 6 tuh udah ditemenin lagi. Waktu kelas 5 tuh dia sempat kena itu apa, usus buntu. Nah satu kelas tuh ya pada apa ya, pada ngejenguk gitu loh. Ya ke rumahnya gitu, dari sekolahan jalan kaki ke rumahnya gitu. Itu yang mana, yang kena bully apa yang? Iya, yang kena bully waktu itu kan sempat nggak ditemenin. Nah habis itu ditemenin lagi. Tapi yang apa, yang orangnya merasa ditakuti sekelas itu ikut jenguk nggak? Ya ikut, semua sekelas ikut. Kalau gitu emang ada temennya ya, kalau orang yang ditakutin di sekolah itu emang ada temennya? Ada ya, kita itu yang takut itu jadi temennya. Oh, bisa. Kamu pernah ngerasa kayak diperbudak gitu nggak? Perbudak sih enggak ya, tapi tuh kayak mungkin aku mikir yang teman-teman yang lain gitu ya, misal ayo anterin kamar mandi gitu tuh, mau nggak mau tuh ya harus mau gitu loh. Nah jadi terus kamu maunya kepaksa gitu ya? Tapi kalau aku sih nggak pernah, kalau teman-teman yang lain gitu loh. Iya. Kalau pesanku ya dari bullying itu mending itu apa ya,
harus lebih hati-hati, maksudnya jangan gampang buat ngejek orang, bully orang, karena kita nggak tahu mental anak itu seberapa kuatnya ya. Apalagi kalau sampai bawa-bawa fisik dan kekurangan gitu kan kasihan sama orangnya ya. Iya. Sekian podcast dari kita, terima kasih.